welcome back to Simal Kamar Reborn. Oke, kali ini Gur, Apa? temen gue tidur guys. Ngantuk banget anjir gua. Kenapa? Begadang mulu gua. Udah sekarang kenalan dulu bro. Oh iya. Oke, semuanya selamat datang di Simalakama Podcast Reborn Oke, Season 2. Bareng gua Ronggur. gue Gondes. Hari ini kita, karena sebenarnya hari ini mau bahas topik sepeda nih Gur. Tapi karena kayaknya lu ngantuk anjir. Sepeda gua udah gua jual. Iya sih sepeda. Sepeda lu laku berapa sepeda lu? Sepeda gua kemarin fiksi laku 600.000. Oh sepeda lokal ya? Gak tahu. Fiksi lokal. Gak Ya? ngerti gua. Standaran semua ya standar. Iya. Oke, karena lu ngantuk nih Gur. Gue ada artikel bagus nih buat lu. Dibacot langsung bridgingnya Iya. gitu banget. Sebenarnya lu kan sering begadang ya. Sebenarnya begadang tuh ada baiknya Gur. Iya gua. Tapi mungkin banyak negatifnya. Tapi gua ngerasa begadang tuh kurang baik. Iya karena kan ya dari dulu kali Pak. Apaan tuh? Kenapa? Ya kalau misalnya kalau misalnya si begadang ini bakal ngancurin badan, Merusak otak. ngejelek muka nih tuh lihat apa? Muka gue udah jelek Ya banget. kalau jelek mah bawaan lahir Gur. Oke. Ini ada 4 ternyata alasan kenapa orang tidur itu lebih produktif men. Iya. Jadi katanya orang-orang yang begadang. Orang yang tidak Bentar deh, tidur. sebenarnya begadang atau begadang ya? Begadang. Begadang dari R nggak ada ya? Begadang. Begadang. benar. Begadang sih. Ya jadi orang yang kurang tidur atau begadang itu lebih produktif. Ada siapa? Ini kata female.com. Oh iya. Menurut Apa? female.com, jadi katanya orang yang sering begadang itu yang pertama punya waktu yang lebih banyak. Iya bener sih. Mereka cenderung menghabiskan waktunya saat malam hari lebih lama daripada orang yang jam 12 udah tidur. Iya betul. Kalau gue kan karena gue sibuk kerja sekarang ya. Jadi tidur tuh jam 10 udah tidur gue. Iya, Lu kemarin aja masih balas chat gue jam 3 pagi. Oh itu gue lagi sibuk. Tahajud. Fantasi. Bukan. Oh berarti kalau misalnya Maksudnya kita fantasi begadang, tuh ini Gur, mikir masa depan. Enggak, bodo amat, gue masa depan lu. Jadi kalau misalnya begadang itu Jangan begadang. Bang Roma. Bang Roma benar. Enggak ini seriusan. Iya. Kalau begadang itu waktunya lebih banyak. Iya, punya waktu lebih banyak nih menurut artikel gitu. Tapi kan kalau misalnya kita nggak begadang juga waktu sama aja kali 24 jam Oh juga. enggak, beda. Jadi kalau misalnya lu bergadang tapi bangunnya, kalau lu kan bergadang bangunnya siang sama aja bohong. Pasti gue. Ya kalau ini mungkin orang-orang yang bergadang tapi bangunnya pagi juga. Oh. Jadi waktu tidurnya aja agak ngaret. Ini goblok aja. Nah yang pertama tuh katanya mereka punya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kerja mungkin atau apa gitu. Berasa sih karena kalau begadang itu gangguan-gangguan pun sedikit Des. Iya. Gak ada suara anak-anak, gak ada suara aktivitas Nggak ada. kayak Ada suara bini bilang sayang sini sayang ke kamar gitu. enggak gitu. Itu ada men kalau udah nikah. Kalau belum nikah pengen dengerin baba mak lo. Tapi bujang juga begitu. Bujang Bujang kalau begadang gak usah dibahas di sini lah. Udah gak usah dibahas ini. Nih besok nih dia nih besok mau gerbek kopi orang nih. Oh iya. Iya, Kopi. bareng si Amim. Kopi Iya. siapa? Ada lah itu pacarnya si Amim baru. Jadi itu besok dia mau Ngasal goblok. gerbek kopi orang. Oh iya, oke. Iya. Lanjutnya. Oke. Jadi kan orang-orang kan biasanya ngerjain tugasnya di siang hari doang nih. Nah kalau orang-orang yang bergadang tuh biasanya didabelin, malam juga dikerjain gitu. Jadi siang dikerjain, begadang Malam juga. dikerjain, nah makanya dia punya lebih banyak waktu. Betul. Yang kedua itu mereka peduli. Untuk Tadi dulu gue juga gak ngerti nih. Jadi mereka tuh kayak peduli ini mungkin sama pekerjaan yang dilaksanakan di begadang itu. iya, nggak jadi kayak Lebih fokus. bener, Lebih peduli fokus sama sih, kerjaannya, lebih care gitu. Jadi mereka mungkin lebih semangat gitu ya. Karena gue kadang kalau misalnya kayak ngedesain, nulis ataupun belajar kayak sesuatu yang baru di musik gitu, Iya benar. gue pasti di begadang Des. Karena kayaknya kalau begadang tuh baik lagi yang pertama gangguannya sedikit, nggak ada Jadi suara. lu siang ngapain? Tidur, jadi itu begadang nih. Kalau itu kan sama aja berarti waktu bapak. Siang tidur, malam bergadang ya sama aja dong. Cuma dibalik doang. Tapi kan karena kalau begadang itu ya Bener. tadi gue bilang sedikit. Jadi Iya. gue pasti tidur tuh jam 8 pagi.
Tidur. Tidur jam 8 pagi, bangun tuh sekitar jam 4 sore. 4 sore lah, 4 sampai 5 sore. Iya. Terus ya udah Begadang leha-leha terus. dulu sampai jam 7-an baru gue nongkrong. Iya. Sampai jam 1 begadang lagi sampai jam 8 gitu sih. Enggak, berarti kalau di sini tuh beda, Gur. Jadi Kenapa? mereka tuh kayak bahkan di sini ada yang menganggap tidur itu hal yang sia-sia. Anjir. Iya, jadi saking mereka peduli banget yang sama tugasnya, menganggap tidur itu sia-sia. Kemungkinan sih ya. Jadi mereka lebih fokus untuk bekerja. sesuatu. Iya. Tapi kan efeknya banyak nih. Muka lu jadi jelek. Bujang. Iya. Lihat aja ntar muka bujang. Bujang mah keturunan. Cewek aja kagak ada yang mau sama dia. Ada. Kagak ada yang mau Itu ntar. mau diajak nikah. Pokoknya yang penasaran mukanya bujang, ntar lihat di video berikutnya. Oh iya, di video selanjutnya di Grebek Usaha Orang. Oke, yang ketiga tuh ada pandai bergaul, Gur. apa sih kok pandai bergaul? Gue juga gak ngerti. Aduh, Mungkin ini ya kayak misalnya nyepik-nyepikin cewek, lebih Bisa intim jadi. chat-chatan sama temen. Kalau begadang tuh gue sih ngerasa sering kayak gitu, Des. bener banget itu dia. Jadi waktu malam tuh dipakai buat nongkrong. Tuh emang enak. Iya bener, emang lu anaknya malam banget ya. Parah. Kalong, fish, Kalong. fish, kelelawar. Oh, iya. Yoi, kelelawar. Jadi di sini mungkin pandai bergaul itu dalam artian kayak di saat orang tidur lu masih nongkrong. Iya, nongkrong, beraktivitas. Tapi biasanya nongkrong malam tuh lebih banyak gak baiknya, Gur. Makanya gue gak boleh bapak gue. Gue bisa kalau habis pulang malam, besok paginya sendal gue diumpetin. Biar nggak keluar lagi. Biar gak keluar lagi, bener. Apaan? Kagak. Malah kalau menurut gue nongkrong malam itu lebih apa ya? Lebih aktif lah. Maksudnya mungkin dari pembicaraan. Itu kan dari pandangan lo sebagai laki. Coba kalau pandangan perempuan gitu. Tentang main malam. Enggak lah. Soalnya kalau pria malam gak ada istilahnya. Wanita malam. Kalau wanita malam ada istilahnya. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau wanita yang keluar malam tuh biasanya gak baik, Gur. Enggak juga. Siapa tahu dia kerja. Pandangan orang. Pandangan orang sih. Ya gue sih gak peduli individualnya bagaimana. Maksudnya pandangan orang pasti nganggep ini gak bener nih. Padahal kan kita gak tahu ya. Misalnya dia mungkin baru saya kerja ya kan. Iya, apa dia habis nonton racing. Iya, dia closing toko, ya bisa aja kan. Iya, kalau closingan toko bisa. Iya. Atau juga misalnya dia emang kerja di TV gitu kan yang harus berangkat malam. Apa dia nyari wifi di McD. Iya, makanya Kayak gitu ya, Jang. mulai sekarang kita stop lah tentang pandangan wanita malam. Jadi Iya nggak sih. semua wanita yang keluar malam itu buruk ya. Mm-mm. Ada juga yang baik ya kan. Kecuali di Tegarotan. Tegarotan itu udah. Itu bukan wanita lagi, Gur. Apa? Paruh baya itu. Tapi murah loh harga Murah, Tegarotan. iya 35 ribuan. Berapa yang kemarin yang sama Fadil? Pegang dada ceban. Pala lu kakak. Pegang dada ceban beneran. Enggak. Kalau lagi opening nyari pelaris kan. Enggak dia. Buat pegangan dada aja. Dia full. Kok ngomongin itu Ya udah udah, lanjut. Goblok lu. Terus yang keempat itu punya dorongan untuk memenuhi hasrat. Hasrat untuk Hasrat untuk bekerja lebih gitu. lebih produktif maksud lo? Iya. Apa yang lain? Jadi gini, kadang-kadang kebanyakan sih maksudnya. Kan kalau kebanyakan orang itu kerja sampai malam tuh biasanya ngejar deadline ya kan. Iya betul. Tapi ada beberapa orang nih yang modelan kayak si Bujang nih. Jadi kalau dia udah asik sama pekerjaannya, dia bakal lanjutin terus tuh. Sampai pagi biasanya dia kerjain. Oh. Padahal deadline-nya masih lama. Iya, Karena dia udah kebawa asik gitu sama pekerjaannya. Iya lebih produktif lah ya. Iya, jadi makanya lebih produktif gitu kan. Tapi si Bujang gue nemenin begadang juga nonton film doang. Emang iya, akhir-akhir ini emang gitu dia anaknya. Emang asik. Tapi memang benar sih kalau misalnya saat lu begadang tuh kreativitas mungkin agak lebih bertambah. Terus Kenapa juga emang, kenapa? kemampuan dan apa ya, nggak ada juga nggak ada juga halangan kayak tiba-tiba disuruh teman inilah, disuruh minta tolong ke teman inilah, kan kalau malam-malam nggak mungkin kayak gitu. Iya. Lebih enak sih kalau begadang tuh. Tapi sebenarnya kan di balik positif begadang ini kan juga ada dilema juga sih sebenarnya kan ya. Kayak apa ya? Apa? Ya lebih banyak negatifnya sebenarnya. Iya sih, memang kadang juga jam 3 udah ada yang buka VPN. Apaan tuh? VPN. VPN kok. Itu VPN? buat apa tuh? Buat apa? VPN buat nonton Netflix lah ya, Jang. Idealnya sebenarnya orang-orang itu tidur itu harusnya memang jam 10 malam, Gur. Iya. Itu idealnya. Jadi kita tuh butuh, emang sih setiap usia itu beda-beda. Harus 8 jam. Waktu tidur itu beda-beda kebutuhan tidurnya.
semakin dia tua itu semakin sedikit. Dan sekarang tuh gue ada di fase dimana mau tidur jam berapa pun gue selalu bangun jam 4.45. Iya. Gue juga gak tahu kenapa tiba jam segitu tuh kebangun mulu gitu. Kebiasaan mungkin Des. Iya, kebiasaan di awal-awal bulan tuh jadinya kayak sekarang tuh jam 4.45 bangun gitu gue. Oh. Paling gue ke masjid, sholat bentar, Enggak. pulang lagi. Enggak percaya gua. Ini bener, bukan gue gak perlu storyin gitu kan. Kalau gue storyin kan terjadi kayak... Tanpa lu storyin juga gua gak percaya. Lu storyin juga gak percaya gua. Enggak, maksudnya tuh kayak apa ya? Udah terbiasa lah ya. Iya, jadi kayak terbiasa gitu Gur. Padahal gak pakai alarm Gur. Soalnya kayak gini Des, kalau sesuatu hal yang dibiasakan itu butuh waktu yang lama. Itu Kayak cinta ya. Kalau udah kebiasa gitu sama ya pacaran gitu tiba-tiba putus tuh sakit gitu Gur. Kayak temen gue Gur. Susah tuh kayak gitu-gitu. nggak, pokoknya kalau yang dibiasakan itu butuh waktu dalam 40 hari Des. Jadi sesuatu yang pengen lu bilang sudah biasa itu harus lu ulang-ulangi selama 40 hari. Dan akhirnya setelah 40 hari itu bakal menjadi kebiasaan. Oh berarti karena gue gitu kali ya? Iya, mungkin lu dulu kayak maksain pasti Des, lu kan kayak dulu lu jarang nongkrong kan kalau malam kita habis ngampus. Lu langsung cabut segala macem. Akhirnya kan tidur bangun pagi. Iya gitu Iya, gitu bener. Akhirnya sekarang kan pola hidup gue jadi kayak pagi kerja sampai malam sampai sore pulang terus tidur gitu Gur. Karena capek mungkin lelah ya kan. Wah, lu nggak kayak gitu anjing. Kalau bagi beberapa pria bahkan ada yang buat tidur tuh harus ejakulasi dulu biar ngantuk katanya. Jadi kalau dia habis ejakulasi setelah dia kelar berfantasi nih ya kan, capek itu kan, ngantuk. Ada tuh temen gue begitu. Iya ada, tapi kayak gitu ada Gur beneran. iya, tapi malah lebih baiknya itu dipakai sebelum tidur tuh untuk olahraga, malah kayak push up dulu, sit up dulu. Tapi emang paling enak sih nonton sih ya. Nonton ya. Baca buku. Terus tiba-tiba berfantasi kelar gitu emang paling enak. Enggak ketimbang lo mesti olahraga kan effort banget gitu. Iya, maksudnya selain untuk itu bikin ngantuk karena kan capek akhirnya ngantuk, itu juga kan buat bagusin badan Des. Dibanding lu harus coli ya kan. Tapi bukannya olahraga malam tuh buruk buat kesehatan ya? Enggak, ini ya maksudnya bukan tidak yang berlebihan ya, tidak yang berlebihan. Iya, enggak kayak futsal malam kan akhirnya efeknya penyakit kuning, terus jogging malam. Benar. Subsidi oksigen ke diri lu tuh berkurang. Oke. Tadi kan kita bahasnya yang positifnya nih ya. Iya. Yang negatifnya juga sebenarnya berbahaya juga men. Yang negatif mah nggak perlu dikasih tahu kali. Iya. Orang tua juga udah ngajarin. Enggak, tadi dari yang kayak mudah bergaul gitu, terus lu nongkrong malam-malam juga sebenarnya ada satu lagi Gur yang bahaya banget Gur. Apa itu? Sulit berkonsentrasi. Jadi karena lu sulit berkonsentrasi jadi lu mudah mengalami kecelakaan di jalan gitu. So ngantuk daya mungkin tahan kan. Ini ya. Iya, karena kenapa ya? Walaupun kita udah tidur nih seharian nih. Iya. Tetap jam-jam ketika jam 4, jam 5 tuh tetap ngantuk Gur gitu. Jam 3 gitu udah mulai ngantuk. Mata tuh udah mulai cepet-cepet gitu kan. 5 watt terus tiba-tiba tidur. Nah, jadi memang malam tuh memang idealnya buat tidur gitu. Makanya lu kurang-kurangin lah begadang-begadang malam hari kalau nggak jelas gitu. Setidaknya kan gue beraktivitas tuh di dalam, maksudnya di dalam ruangan, nggak di luar. Berarti lu nggak nongkrong gitu keluar sampai pagi? Gue paling ya begadang tuh nonton film, nyari referensi, baca, nulis. Nah, terus kalau misalnya memang mengharuskan dia untuk kerja malam kayak contoh gitu misalnya security gitu. Iya. Itu gimana ya Pak? Ya kalau menurut gue itu kan tuntutan kerja juga ya. Dan ditambah mungkin seorang security ataupun beberapa pekerjaan yang 24 jam kayak apa? Media lah pelayan gitu. McD. Oh McD 24 jam ya? McD 24 jam. Oh kalau jam 12 udah dikunciin sih gue gak tahu McD 24 jam. Baru tahu ini gue mah. Gue soalnya sering order Gojek. Oh, kayak KFC gitu. juga ya? KFC juga. Oh. Terus baru tahu loh gue McD 24 jam. Bohong banget. Kita kan itu nongkrong sampai pagi di McD. Iya jadi dikadal-kadalin. Skip. Makan nasi uduk McD jam 7 pagi habis begadang. Ngublusin cewek. nunggu giliran gak dapet cabut. Udah males. Loh, gue kagak. Nemenin temen saya itu. Gue habis kerja sama Hamim kan. Oke, enggak maksud gue ya untuk beberapa pekerjaan kayak gitu sih kan udah tuntutan Des. Dan mungkin
si orang-orang ini kayak security, kayak si pelayan tersebut itu udah tahu daya tahan tubuhnya, kekuatan tubuhnya akhirnya. Soalnya pasti kan kalau kurang tidur kan imunitas turun ya. Iya betul. Konsentrasi juga bener kata Terus lu lu. pernah ngerasain gak sih? Gue sih pernah sih beberapa kali begadang ya. Terus pas pagi-pagi ngerokok tuh gak enak tenggorokan gitu. Rasanya kayak emang perlu tidur gitu. Ngerokok pun jadi kayak gak ada rasanya, beda. Gue malah abis bangun. Jadi begadang nih jam 4 sampai jam 8. Bangun jam 4. Terus itu udah sakit banget itu. Ngerokok gak enak gitu ya. Ngerokok gak enak. Kalau gue pas belum tidur tuh biasanya ngerokok, kok rasanya aneh gitu. Makanya sekarang-kadang kayak buat apalah begadang gitu kalau nggak jelas. Ya di umur-umur segini memang udah harus mulai ini sih gue ngurang-ngurangin begadang. Ngurang-ngurangin lah ya. Iya. Tapi kok kalau gue ngerasa, gue nggak tahu ya beberapa pengalaman gue tuh kayaknya kalau begadang tuh lebih intim sih sama teman, sama pasangan. Iya sih, pasti. Iya, maksudnya di luar obrolannya ya. Tapi kayaknya kita ngerasa anjir. Kayak suasananya lebih enak gitu ya. Lebih enak, lebih tentram. Iya, Pembicaraan pun lebih apa ya? Lebih serius. Iya. Gak tau kenapa emang kayak gitu ya. Iya emang daripada kita ngobrol siang-siang ya. Mungkin karena cuaca kali ya. Tergantung orangnya juga sih kadang ya. Enggak juga sih, bener. Nggak, jadi kalau menurut gue kayak emang nongkrong malam tuh enak karena cuaca aja sih dingin gitu. Iya. Soalnya pas gue ke Eropa tuh ya nongkrong di Belanda tuh asik banget men. Enggak, lu gak pernah ke Eropa. Sambil ngunyah roti bener. Enggak, lu gak pernah ke Eropa, lu aja ke Bali. Senin kemarin gue ke Eropa, ke Belanda. Kamisnya udah ke kemana ya? Itali gue. Ngomongin soal luar negeri ya. Jadi gue punya cerita aneh nih. Kenapa? Jadi gue dulu pernah ini punya temen SMA kelas 1. Nah nyokap tuh lagi aktif-aktifnya di Mapala. Why? Nyokap lu bukan Mapala? Enggak, di partai, salah satu partai di inilah, partai di politik. Bendera kuning. Iya, nah terus dia tuh sempet kemana ya? Gue lupa dah, dia keluar kota tuh ke Semarang. Udah gitu bawa Holland Bakery. Holland Bakery. Maksudnya kan Holland Bakery juga di Bintaro juga banyak kali ya? Banyak kan? Ada. Nah udah gitu. Terus? Gue bawa nih, disuruh nyokap gue. Bawa nih buat bekal. Gue bilang yaudah ya bawa. Bekal bawa banyak. Bekal buat siapa? Buat gue. Oh terus? Buat ngisi perut lah. Terus gue makan, gue bawa sekitar 3 sampai 4 roti dah. Roti coklat. Dan menurut gue rasanya enak kan. Terus gue makan. Teman-teman gue, teman kelasan gue tuh gue masih ngebet tuh si RT, si Ompong, terus sama si Mas Arim ada. Dia inian nanya, roti dari mana itu? Katanya. Holland Bakery. Gue bilang, abis dari luar negeri nyokap lu? Dari Belanda. Iya, gue bilang, kok dia gak tahu Holland Bakery kata gue. Terus gue bilang, parah amat tuh orang. Terus gue bilang, iya nyokap gue kemarin abis dari Belanda kemarin. Terus dia percaya? Iya dia percaya. Abis dari Belanda ikut sama temannya. Terus dia kayak heboh gitu lagi makan. Ronggur nyokapnya abis dari Belanda. Nih makan nih gue rotinya enak banget. Gue langsung anjing goblok banget. Holland Bakery orang banyak di Pondok Aren goblok kata gue. Mungkin emang saking jarang makan roti kali ya. Iya mungkin. Iya taunya roti yang 1000-an itu yang di warung. Roti anget yang 2000-an. Kalau enggak yang ini gur yang isinya apa ya? Yang cuma ujungnya. Lu tau gak sih dalamnya kuning, luarnya tuh kayak biskuit cuma lembut gitu. Dalamnya kuning gitu kayak tape apa ya? Oh itu mah ini. Apaan? Iya itulah pokoknya tape. Lamone apa namanya? Lupa. Lupa. Pokoknya gitu lah. Emang kalau pas gue ke Eropa tuh kayak suasananya tuh kayak asik gitu gue. Enggak. Sendu-sendu gimana lu gak gitu. pernah ke Eropa anjir. Gue ke Eropa 2 kali gue. Enggak. Beneran gue. Iya udah dah kalau gak percaya mah. Nggak, tapi kalau baik lagi Andes, kalau begadang tuh menurut gue tempat yang perfect untuk mencurahkan isi hati, nulis, mikir. Soalnya kalau tengah hari bolong galau ya panas males gue. Iya bener, nggak pas banget gitu ya. Kecuali ngayal gitu ya. Senja. Sore sih lu anaknya ke Indian sih lu. Bukan masalah Indian ya. Di Cinere mah ada senja gue. Ketutup matahari tuh sama gedung. Iya gak ada senja. Kalau di sini sih enaknya gitu. Senja ya, senja. Kopi hitam, rokok. Iya tapi ya balik lagi sih emang balik lagi ke kebutuhan lu buat bergadang. Kalau cuma buat galau dong ya kurang-kurangin lah. Kayak gitu jangan hampir tiap hari. Soalnya banyak banget negatifnya. Terus memicu juga kayak penyakit jantung, diabetes, obesitas, terus stroke, kanker segala macam tuh banyak banget. Kantong kering. Iya kantong kering apalagi tuh.
Kalau kebanyakan beli rokok malam-malam tuh kayak bikin kantong kering emang. Ah parah. Sekarang rokok aja kan harganya udah gak ada lah yang di bawah 10.000 ya. Gak ada anjir. Ada sih beberapa. Apaan tuh? Oh tapi isinya beginian, isinya batang kayu. Iya makanya kalau lo hidup kayak lo masih melek malam-malam tuh banyak ngeluarin uang juga sebenarnya. Iya, Nyemil betul. segala macam kan nggak berhenti tuh. Ya udahlah makanya kalau lo udah miskin, ya kan, udah miskin nih terus sakit-sakitan begadang. Lu mah nyerahin nyawa itu namanya. Udah mendingan kurang-kurangin lah. Iyalah. Oke. Ya, untuk begadang mungkin Itu aja kali ya. Kata Bang Roma. Iya benar. Jangan begadang. Kalau tiada artinya. Iya benar. Benar Begadang banget. boleh saja. Kalau ada ineknya. Inek apa sih Gur? Intisari nekat. Waduh. Itu produk jamu yang Gur ya. Itu sudah muncul punya apa orang tua itu? Tapi kan ada beberapa yang mengartikan inek tuh apa sih? Boti obat. Iya obat. Ada ya. Oke. Oke. Itu dia dari begadang. Anjir. Mungkin Berarti gua nggak beli begadang lagi nih. janganlah jangan begadang. Cukup lah ya. Iya, lu kan kagak punya duit, kerjanya serabutan, sekarang lagi corona, nggak ada kerjaan. Kalau rumah sakit kan juga butuh uang, Gur. Iya anjir. Kurang-kurangin lah begadang lah. Tapi kan kalau misal sakit ada the power of teh hangat dan tolak angin. Oh iya sih Itu udah. Indonesia parah ya. Kalau habis begadang pasti minumnya tolak angin ya. Terus. Padahal nggak tahu itu khasiatnya apaan Iya. ya kan. Enak Belum aja jelas gitu. sih Efek. yang penting tahapnya udah kelar Indonesia mah. Oke, itu dia dari begadang. Kalau nggak penting-penting jangan begadang karena itu banyak negatifnya buat kesehatan lo. Iya, dan tapi boleh begadang kalau lu ada deadline, lu Iya. ada keperluan sesuatu. Bener banget. Dan juga kurang-kurangin untuk rokoknya sih saat Iya. begadang. Begadang boleh tapi lu diem aja. Ih, jangan ngerokok gitu maksudnya. Enggak, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya mah Makanya- bengong aja mah jangan lah. Berperilakulah seperti Nabi. Jam 11 malam tidur, jam 2 bangun, sholat tahajud Iya, ya kan. betul. Sampai jam 3 tidur lagi, jam 4 bangun, sholat lagi. Kayak gitu aja guys. Iya, Itu baru betul. boleh, kalau gitu boleh. Wah, Nabi makan enak, gak kena PHK. Kayak gitu tiap hari siang gak ngantuk. Ngantuk juga tidur gak apa-apa kan. Lah kalau kita kalau Anjing. siang ngantuk kan bisa di-cut. Iya, Nabi mah Iya, Nabi mah enak. Nggak Jalan-jalan. mikirin gaji UMR. Coba Nabi mikirin premium pertalite kan pusing. Iya. Enak lah zaman Nabi lah pokoknya lah. Tapi dia mikirin onta juga tau. Iya onta kan Onta yang penting mahal. ada rumput Gur. Dulu mah onta juga sering masih banyak Gur di padang pasir tinggal nyari. Ya daripada ngomongin Nabi dosa. Pokoknya yang tadi cuma jokes aja. Ya, pokoknya untuk teman-teman yang mau begadang itu tolong tolong banget. lihat sih kondisi kalau misalnya kondisi lu kurang bagus atau kurang mendukung, diusahain jangan begadang. Tapi tidur aja dulu, mungkin bangun jam 4. Iya, kayak lu yang Des apa? Iya, kayak gua. Ya sholat dulu baru ngerjain. Perilaku Nabi banget gua. Karena ada beberapa penelitian juga Des kalau misalnya saat di antara abis subuh sampai pagi itu tempat yang cocok untuk berpikir dan belajar. Oh pantesan gua kalau jam 4 nyambung mulu gua kalau mikirin apa-apa ya. Nggak, ini beneran apa bohongan? Iya beneran ini cocok beneran. banget gitu ya. Kayak mikirin masa depan tuh masih jadi nyambung gitu ya. Soalnya dulu di guru ngaji gue bilang kalau misalnya lu mau Bener, kalau misalnya lu mau belajar saat UAS tuh dulu tuh UN Subuh ya. subuh tuh Subuh ya benar. belajar di hari sebelumnya siang kalau Iya. selesai tidur saat malam bangun subuh belajar. Nah itu Ah enak nyangkut banget. tuh di otak tuh. Bener. Jangan lupa sarapan nasi uduk jam 7 pagi. Iya kan? Nasi kuning tetap. Nasi kuning bodo amat ah. Udah pokoknya itu dia dari begadang. Pikirin lagi kalau mau bergadang. Ya. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa ikutin anjuran Mati, guys. pemerintah. Apaan Tetap social distancing. Tetap social distancing. Gak tahu sampai kapan pokoknya deh. Ikutin aja. Pokoknya segitu dari begadang. Sampai jumpa di episode selanjutnya Episode di begadang-begadang yang lainnya. Dah.